Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Kita berkesempatan pada kesempatan hari ini oleh Allah ditakdirkan kita bisa bertemu lagi. Mungkin pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan Islam yang berada di Nusantara atau berada di Indonesia. Jadi sebelum ke sana kita ketahui dulu bahwasanya orang Arab itu sangat senang untuk berpetualang. Kalau dalam bahasa sekarangnya berpetualang. Kalau bahasa dulunya itu mengembara, entah itu lewat daratan ataupun lautan. Jadi rata-rata orang Arab itu bisa seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Ini bisa dilihat apalagi dalam melalui jalan lautan. Ini sangat sering sekali orang Arab itu berlalu lalang lewat lautan. Ini bisa dilihat dari posisi negara Arab. Ini di tengah-tengah dikelilingi oleh lautan, yaitu Lautan Tengah 1, Lautan Merah 2, Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Nah, Arab itu berada di tengah-tengahnya. Jadi tidak heran bahwasanya orang-orang Arab pas waktu dulu ini sering berdagang, sering berniaga ke daerah-daerah luar, Dan nanti akan dijelaskan di sini bagaimana perkembangan orang-orang Arab membawa syariat, membawa ajaran agama masuk ke negara Indonesia. Terus untuk selanjutnya, nah di sini dijelaskan jalur laut merupakan jalur yang sangat ramai dipakai oleh bangsa-bangsa Arab. Ini bangsa Arab, bangsa Gujarat, ini senangnya melewati perjalanannya melewati laut. Dan mereka sering bersinggah-singgah di bandar-bandar, pedagang dan juga yang lain. Nah itu orang-orang Arab seperti itu. Dan aslinya tujuan mereka satu, yaitu ke negara maju pas waktu zaman itu. Di mana negara maju? Yaitu di negara Cina. Dikarenakan apa? Dikarenakan pas zaman itu yang paling maju negara adalah negara Cina. Sampai ada ungkapan kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, utlubul ilma walau bismin. Dikarenakan apa? Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini menjadikan patokan kanjeng Nabi bahwasanya indikasi negara Cina adalah negara maju pas waktu zaman dahulu. Akhirnya ada ungkapan ajaran Nabi, utlubul ilma walau bismin. Tidak mengherankan jika pada zaman Islam lalu lintas perdagangan di laut terus berjalan sebagaimana biasanya, bahkan cenderung semakin meningkat. Jadi istilahnya dulu itu awalnya berdagang dan juga yang lain. Nah, para pedagang Arab ini hilir mudik lewat lautan dan juga lewat darat yang sudah beragama Islam. Jadi setelah orang Arab itu sudah masa-masa khalifah, banyak yang masuk Islam dan juga mereka itu sebagian banyak yang menjadi para pedagang, saudagar. Akhirnya pekerjaannya itu berdagang ke daerah-daerah, ke negara-negara lain. Sehingga mereka selain berdagang itu mempunyai misi yang lain, misi yang mulia, yaitu sebagai mubalik, membawa ajaran syariat agar diajarkan terhadap orang-orang yang mereka temui. Nah, dalam perjalanannya dari Arab sampai negara Cina, mereka singgah di beberapa tempat, di beberapa bandar. Yang pertama, Bandar Gujarat. Bandar Gujarat ini terletak di negara Hindia. Bandar Gujarat merupakan bandar utama dan pertama persinggahan pedagang Arab menuju Indonesia.
Indonesia. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, orang-orang Arab membawa dagangan dan juga membawa syariat. Ini turun dulu di Guzarat. Dan setelah di Guzarat, ini mereka berpencar. Ada yang menuju negara Indonesia, negara Malaka, Filipina, Vietnam, dan Cina. Dan di Guzarat ini mereka berdagang sambil berdakwah. Jadi selain mencari rezeki, beliau-beliau juga ini menyebarkan terhadap pemahaman agama Islam. Terus yang kedua adalah bandar-bandar di Nusantara. Setelah singgah di Guzarat, para pedagang ini melanjutkan perjalanan ke Nusantara atau daerah Indonesia. Mereka singgah pertamanya ada yang di daerah Aceh, Palembang, ada yang nanti ke daerah Jawa, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik. Nah, ini tempat-tempat persinggahan orang-orang Arab. Selain tujuannya adalah berdagang, mereka juga punya misi khusus, yaitu menyebarkan agama Islam di tanah Indonesia, Nusantara. Ya, pertamanya mereka transit di daerah Guzarat, terus mereka berpencar yaitu ke Indonesia, Malaka, Filipina, Vietnam, dan Cina. Terus mereka juga masuk ke daerah Nusantara. Jadi intinya para pedagang Arab itu selain berdagang, tujuan mereka yang lain adalah menyebarkan ajaran agama Islam ataupun istilahnya berdakwah. Nah, sekian dulu pada video kesempatan kali ini. Kita bahas sedikit demi sedikit. Kita terus pantengin, kita ikuti channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita bahas tentang masuknya Islam ke negara Indonesia. Jangan lupa subscribe demi mendukung channel ini agar bisa berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.